Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat aplikasi suara mengenai kebudayaan Jawa dengan kelompok Gilbert Valentino Harifa NIM 240601118120012. Lalu saya Ilham Ramadhani NIM 240601118120041. Lalu Hafiz Ardiansyah NIM 240601118120004. Selanjutnya Khalid Alwi NIM 240601118120041. Next, Mas. Lalu mengapa kami memilih suara? Karena musik tradisional merupakan musik atau seni suara yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia yang lahir dan berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional umumnya mengandung bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah asalnya. Karena seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, musik modern mulai tergeser akan sudut pandang masyarakat, sehingga musik tradisional lebih cenderung ditampilkan jika terdapat keperluan masyarakat saja, sehingga kami memutuskan untuk membuat sebuah website yang bertujuan untuk memperkenalkan musik Jawa. Next. Selanjutnya masuk pada waterfall model. Waterfall model adalah suatu proses perangkat lunak yang bertujuan yang berurutan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan. Pertama, masuk pada requirement analysis, yaitu menganalisis kebutuhan sistem dan menentukan user requirement-nya. Selanjutnya pada fase desain, yaitu melakukan perancangan terhadap sistem berdasarkan analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya masuk pada implementasi, yaitu pembuatan kode program, membuat dokumentasi hingga setelah aplikasi selesai dibangun. Selanjutnya masuk pada testing atau pengujian, yaitu melakukan uji coba pada program, membuat dokumentasinya. Lalu masuk pada proses maintenance, yaitu bagaimana aplikasi berjalan setelah beberapa waktu. Next, Mas. Selanjutnya masuk pada use case. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam mengembangkan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional. Pada aplikasi suara ini terdapat dua aktor. Di bagian aktor dapat melakukan login dan juga dapat menambahkan data, menghapus data, dan juga mengubah data. Pada usernya dapat mencari informasi, melihat informasi, dan memberikan komentar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hafiz Ardiansyah. Next, Mas. Yang selanjutnya itu ada sequence diagram. Sequence diagram kegunaannya adalah untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Dan di sequence diagram juga ada boundary, control, dan entity. Boundary di sini adalah seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem lain. Kemudian ada control. Control di sini adalah untuk sebuah skenario untuk mengatur aliran. Kemudian ada entity. Entity biasanya elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Dan kita masuk ke sequence diagram untuk aplikasi kami. Yang pertama untuk admin, yaitu login. Interaksi login untuk admin. Di sini ada boundary form login dan entity data user. Admin di sini
nantinya akan menginput ID dan password, kemudian melakukan perintah get user terhadap data user, kemudian melakukan validasi data. Next. Selanjutnya untuk admin ada menambahkan data. Menambahkan data di sini ada boundary form menambah data, kontrol menambah data, dan entity data. Dan nantinya admin melakukan langkah pertama yaitu input data, kemudian menambahkan data, kemudian mengeset ID, kemudian set judul, set data, kemudian menyimpan, dan nantinya ada alert untuk data baru telah disimpan. Next. Kemudian ada menghapus data. Menghapus data di sini admin akan menghapus data, kemudian akan mengambil ID yang akan dihapus, kemudian data perubahan terakhir akan disimpan, dan data tersebut telah terhapus. Next. Selanjutnya ada mengubah data untuk admin. Mengubah data di sini ada boundary form mengubah data, kontrol mengubah data, dan entity data. Admin akan melakukan ubah data, merubah ID-nya, merubah judulnya, atau merubah isinya, kemudian menyimpan data, dan nantinya akan data berhasil diubah. Next. Di sini ada untuk user sendiri. User sendiri bisa melihat data budaya. Ada boundary tampilan informasi, kemudian ada kontrol penampilan informasi, dan mengambil entity dari database informasi atau data. Jadi user akan memilih akan melihat tampilan dari kategori yang dikeluarkan dari sistem. Kemudian sistem sendiri akan mengambil get informasi dari database. Kemudian informasi tersebut akan ditampilkan sesuai kategori. Kemudian end user akan memilih informasi yang diinginkan, kemudian user dapat melihat informasi budayanya. Next. Selanjutnya user juga dapat memberikan komentar. Pertama, user akan memilih kategori seperti sebelumnya, kemudian hanya menambahkan di tampilan terakhir yaitu memberi komentar. Kemudian sistem akan menyimpan komentar user tersebut. Kemudian user berhasil memberi komentar pada informasi budaya tersebut. Next. User juga dapat melakukan pencarian. Pencarian di sini ada boundary form pencarian, kontrol pencarian, dan menggunakan entity database data. Di sini user akan melakukan pencarian data, kemudian melakukan get data terhadap database data, kemudian data ditemukan, dan nantinya data akan ditampilkan terhadap user. Next. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan activity diagram. Activity diagram itu merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Kegunaannya itu untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Nah, pertama activity diagram bagian admin. Untuk initial state-nya, pertama admin login, kemudian memasukkan ID dan password-nya, kemudian masuk ke sistem yaitu validasi. Di sana akan diperiksa apakah valid. Kalau valid, akan langsung menampilkan home website dan ditutup dengan final step. Next. Oke, kita masuk pada activity diagram admin, mengubah, menghapus, dan menambah. Pertama itu adminnya login, terus dari sistemnya akan divalidasi, kemudian masuk ke menu. Admin akan mengontrol untuk menambah data, mengubah data, atau menghapus data. Kemudian setelah melakukan proses-proses ketiganya itu, maka menyimpan datanya, kemudian pada sistem data disimpan dan ditutup dengan final step. Next. Ya, berikutnya activity diagram pada user.
initial state-nya dari sistem, yaitu menu. Sama kemudian nanti di sini end user bisa mencari data budaya, kemudian melihat informasi, kemudian memberi komentar. Nah, setelah user memberi komentar pada bagian ini, maka komentarnya itu, datanya itu akan disimpan dari sistem. Kemudian data tersimpan dan diakhiri dengan final state-nya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian user interface dari suara, dan di sini adalah tampilan awal dari aplikasi suara, di mana terlihat bahwa di tengah ini adalah logo dari aplikasi suara itu sendiri, dan juga diikut sertakan dengan kategori-kategori yang ada, di mana ada alat musik, galeri, dan juga lagu daerah. Dan di atas juga terdapat navigator ataupun tombol navigasi, di mana ada home yang menunjukkan dari tampilan awal kita sekarang, alat musik, galeri, dan juga lagu daerah. Selain itu, di pojok kanan juga terlihat bahwa ada kolom pencarian yang dapat digunakan oleh user nantinya jika ingin mencari budaya ataupun lagu daerah yang ingin diinginkan. Selanjutnya yaitu ada masuk ke navigasi alat musik. Di sini setelah kita mengklik alat musik, maka akan muncul beberapa pilihan dari alat musik yang berasal dari daerah Jawa. Kita ambil contoh, di sini ada kendang, gong, dan juga bonang. Pada bagian ini atau kategori alat musik ini, nanti kita akan disuguhkan ataupun diberikan berbagai macam alat musik yang ada di Jawa. Nanti kita di sini bisa scroll ke bawah untuk melihat alat musik yang lainnya. Misalnya di sini kita akan memilih kendang. Nah, nanti akan muncul tampilan berikutnya, yaitu seperti ini, di mana di sebelah kiri kita lihat ada gambar dari kendang itu sendiri dan juga penjelasan dari alat musik, baik itu asalnya ataupun cara memainkannya. Di sini juga ada kolom komentar. Komentar di sini bertujuan untuk bagi user nantinya jika ingin memberikan masukan kepada kami sebagai pengelola dari aplikasi ini. Misal informasi yang kami berikan ini kurang, ataupun user menginginkan informasi lainnya yang kurang dari aplikasi ini. Misalnya ada alat musik yang belum kami tambahkan, user nantinya bisa komentar melalui kolom navigasi komentar yang ada di sini. Nah, di sini juga masuk kita ke galeri, di mana di galeri ini akan menunjukkan beberapa foto ataupun gambar dari alat musik ataupun lagu daerah dari, dan nantinya tampilannya akan seperti ini. Nantinya akan bisa kita klik satu persatu jika kita ingin melihat gambar dari alat musik ataupun lagu daerah yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada menu dari lagu daerah, dan di sini terdapat berbagai macam lagu daerah yang bisa nantinya akan ditampilkan. Dan di sini juga sama seperti alat musik tadi, kita bisa memilih mau lagu daerah yang apa yang kita inginkan. Dan di sini nantinya dengan cara kita scroll ke bawah, maka lagu daerah yang lainnya akan muncul juga. Dan misalnya kita pilih untuk lagu Suwe Ora Jamu. Nah, nantinya akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini, di mana di sebelah kirinya terdapat lirik dari terdapat penjelasan ataupun asal mula dari lagu Suwe Ora Jamu atau lagu daerah lainnya, dan beberapa info-info mengenai dari lagu tersebut. Lalu di sebelah kanan terdapat liriknya yang dapat kita baca, dan juga ada terjemahannya, dan ada tombol untuk memutar lagu tersebut. Di sini kita dapat mendengarkan lagu tersebut agar kita tahu bagaimana sebenarnya lagu daerah dari Jawa ini. Dan juga di bawahnya juga terdapat tombol navigasi kembali dan juga selanjutnya. Tombol-tombol ini berfungsi untuk
melanjutkan ke lagu berikutnya atau kembali ke lagu sebelumnya. Dan juga terdapat kolom komentar seperti pada alat musik tadi yang fungsinya juga sama, di mana komentar di sini berfungsi untuk memberikan masukan, saran kepada kami agar bisa lebih baik dalam mengembangkan aplikasi kami ini nantinya. Mungkin sekian dari kami mengenai penjelasan dari aplikasi suara ini. Bila kurang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.